Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu masalah yang paling banyak ditanyakan orang, yaitu bagaimana melihat Allah yang batin. Subhanallah. Kita langsung saja, bagaimana melihat Allah yang batin. Begini saudara, kalau kita mau melihat Allah yang batin, maka kita harus mengenal atau melihat terlebih dahulu Allah yang zahir, atau kita harus mengenal atau melihat terlebih dahulu zahirnya Allah. Mungkin saudara sudah paham semua ini karena kita sudah sering membahas. Kalau kita sudah melihat atau sudah mengenal zahirnya Allah, maka pasti dia melihat Allah yang batin. Sekali lagi, kalau kita sudah mengenal atau melihat zahirnya Allah, maka sudah pasti kita melihat Allah yang batin. Subhanallah. Sebab dia yang batin dan dia juga yang zahir. Artinya apa? Artinya dia zahir dalam batinnya dan dia batin dalam zahirnya. Maknanya dia berhasil dalam zahirnya. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Luar biasa. Sama seperti
sarung dengan benang. Kita mengambil perumpamaan ini supaya mendekatkan faham atau agar kita mudah memahami. Sama seperti sarung dan benang atau benang dengan sarung. Ibarat benang itu batin dan sarung itu sahirnya. Ketika benang itu gaib pada sarung atau benang itu menjadi sarung, maka tidak terlihat lagi benang. Tapi apabila kita melihat sarung, maka pasti kita melihat benang. Pasti. Ini sangat mudah. Seperti ini jalannya, saudara. Supaya kita mudah memahami, makanya saya bawa ke jalan seperti ini. Dan perlu kita semua pahami bahwa yang menampakkan batin itu adalah yang sahir. Dan yang menampakkan sahir itu adalah yang batin. Kenapa? Karena mustahil ada yang batin kalau tidak ada yang sahir. Itu mustahil. Dan mustahil pula ada yang sahir kalau tidak ada yang batin. Sama dengan misalnya putih dan hitam. Kenapa ada yang putih? Karena ada yang hitam. Kenapa ada yang hitam? Karena ada yang putih. Coba kalau tidak ada yang putih, maka mustahil ada namanya hitam. Karena harus ada perbandingan. Harus ada lawannya, tandingannya. Kalau tidak ada yang hitam, maka mustahil ada yang namanya putih. Subhanallah. Mari kita pikirkan selama masih bisa dipikirkan. Saya ingatkan, tujuan yang ingin kita capai adalah tujuan yang sebenarnya. Di situ akal tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi. Artinya tujuan yang sesungguhnya adalah tujuan yang mulia, tidak bisa ditangkap dengan akal. Subhanallah. Bagaimana pendapat saudara? Mari kita pikirkan yang bisa kita pikirkan. Karena di puncak yang jauh di sana tidak menggunakan lagi akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.